Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mimin. Hari ini Mimin akan membahas tentang Revenge of Others episode 2. Oke, let's go. Mereka berdua bertemu di lab di mana tempat kematian Won-suk. Mereka pun sama-sama mencari alasan mengapa berada di ruangan tersebut. Dan ternyata Sohun ingin memberi makan kucing kesayangannya yang bernama Makan Siang. Nah, lagi-lagi sepatu putih bertali merah ini diperlihatkan, guys. Di sini, Chani terlihat makin curiga terhadap Sohun. Sohun berkata jika nanti dia pergi beberapa bulan, apakah Chani bersedia untuk mengurus makan siang untuknya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kantin untuk makan siang. Lalu di sana terlihat Sohun sedang bermain-main dengan teman-temannya dan di sini Chani memandanginya dari jauh karena Chani mengetahui rahasia Sohun yaitu memiliki penyakit tumor di otaknya. Chani teringat kata-kata dari dokter di rumah sakit namun dia memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba terdengar suara nampan yang jatuh dan ternyata itu adalah Min Sun Ha yang takut saat melihat laki-laki ini, guys. Dia adalah Sa Jung Kyung yang sering membuat onar di sekolahan. Nah, kemudian Mimin salfok sama wanita yang berambut putih ini, guys. Sepertinya dia juga korban dari Sa Jung Kyung. Ternyata Jung Kyung itu pernah memperkosa Min Sun Ha, makanya Min Sun Ha ini ketakutan saat melihat Sa Jung Kyung. Wah, emang parah banget ya guys. Dan di sini Sa Jung Kyung ini nggak diberi hukuman dong karena katanya polisi tidak menemukan bukti yang kuat. Saat Chani mampir ke kelas temannya, dia kesenggol dong sama si Jung Kyung. Lalu di situ ada yang berkata bahwa setelah Park Won Sok meninggal, akhirnya Jung Kyung ini menjadi jagoan di sekolah. Nah, yang kita belum tahu adalah apa yang dilakukan oleh Won Sok selama hidupnya sehingga ada yang bilang seperti itu, guys. Lalu Chani emosi setelah mendengar anak-anak itu membicarakan tentang Won Sok yang tidak-tidak. Sa Jung Kyung hampir memukul Chani dan tiba-tiba ada anak laki-laki yang menghalanginya. Cowok tersebut adalah Jae-wook. Nah, saat Jae-wook ini hampir diserang oleh Jung Kyung, tiba-tiba ada teman Jae-wook yang menolongnya. Nah, teman Jae-wook adalah Ki Sung Kyung. Sepertinya Jung Kyung ini takut sama teman Jae-wook ini, guys, karena dia memilih pergi. 다른 증상도 있나요? 성격의 변화가 Oke, ternyata Sohun menemui dokternya lagi di rumah sakit. Dan di sini dokternya menjelaskan mengapa ia tidak bisa dioperasi. Dan saat Sohun bertanya apa gejalanya, ternyata gejalanya itu adalah perubahan pada kepribadian. Ini bisa menjadi kunci, guys. Setelah mendengar penjelasan dokter, sepertinya Sohun bersedih. 찬미가 좀 도와줘야겠다. Kemudian ada Chani yang sedang melakukan latihan tembak dan tiba-tiba di situ ada Jae-wook yang akan bergabung di latihan tersebut dan sepertinya dia ini orang penting karena disambut dengan sangat baik. Pelatih Chani juga menyuruh Chani untuk menemani Sejuk berlatih. Akhirnya Chani membantu Jae-bum untuk berlatih. Di sini terlihat Chani benar-benar membantu Jae-bum. Apakah mereka berdua akan ada bibit-bibit cinta ya guys? Oke, kita oper ke Suhun. Suhun ternyata membawa HP Hong Ajung. Dan saat Suhun mengembalikan HP Hong Ajung melihat ada pesan dari Oh Chani. Pada pesan tersebut, Oh Chani menanyakan perihal tentang Won-suk. Dan saat itu juga wajah Sohun berubah karena mengetahui Chani ada hubungannya dengan Park Won-suk. Kemudian ada teman Jae-bum yaitu Oh Sung yang menjelaskan kepada Chani bahwa Jae-bum itu kembali ke kelas 3 untuk menjalani terapi. Dan saat Oh Sung ingin memberitahu siapa sebenarnya Jae-bum, tiba-tiba Jae-bum menghalanginya. Sepertinya memang benar kalau Jae-bum itu bukan sembarang orang, guys. Dan di sini Chani bersama Jae-bum semakin akrab nih, guys. Nah, kira-kira bagaimana nanti hubungan mereka berdua ke depannya? Lalu saat mereka dalam perjalanan pulang, Jae-bum melihat Chani menaiki motor di sebuah mobilnya dan mereka pun sama-sama minggir, guys.
Kelihatannya Jaebum udah mulai suka sama Chani ya, karena dia berterima kasih lagi kepada Chani padahal tadi udah ngomong terima kasih dong. Oke, singkat cerita, ternyata Sohun mengikuti Chani pulang ke kosnya. Chani sangat terkejut dan ternyata Sohun ingin menanyakan hubungannya tentang Park Bun-soo. Chani berusaha mengalihkan pembicaraan, namun Sohun tetap ingin mengetahui apa hubungan Chani dengan Park Bun-soo. Namun dia tidak memberitahu bahwa dia adalah saudara kembarnya. Tiba-tiba kepala Sohun kumat lagi guys, sakit banget, dan di situ Chani pura-pura tidak tahu dan akhirnya dia menitipkan salam kepada Hong Ajung untuk ketemu dengan Chani. Keesokan harinya Sohun muntah-muntah guys di sekolah, dan Chani saking khawatirnya dia menyusul ke kamar mandi. Dia mengira bahwa darah itu adalah darah dari Sohun, ternyata tidak. Setelah dicek ternyata itu adalah Min Sun Ha. Min Sun Ha langsung dilarikan ke rumah sakit dan di situ ada Jung Kyung yang mengetahui kejadian tersebut, tapi dia santai-santai aja guys. Karena mereka adalah saksi mata dari kejadian tersebut, mereka diwawancarai oleh detektif di ruangan masing-masing. Nah, di situ detektif bilang kepada Chani bahwa jangan terlalu terobsesi dengan kematian kakaknya. Tapi Chani tetap tidak peduli akan itu. Ayah Sun Ha datang ke sekolah dan protes kenapa Jung Kyung itu boleh bersekolah lagi di situ, guys. Nah, anehnya si Mbak rambut putih ini nangis dong. Apa hubungannya Mbak itu dengan Sun Ha? Oke, next. Mbak rambut putih ini menyamar menjadi Hong Ajung. Di sini Chani mengetahui bahwa itu bukan Hong Ajung tapi rambut putih ini. Mbak rambut putih memberi informasi tentang kematian Won-suk. Coba tanya kepada Oh So-mi katanya. Akhirnya Chani menemui Oh So-mi. Ternyata Oh So-mi itu senang saat mendengar kematian dari Park Won-suk. Dia bahkan mengatakan bahwa Park Won-suk itu brengsek, guys. Ternyata dulu Oh So-mi itu pernah kena bully sama Park Won-suk. Nah, di sini ceritanya nyambung ya, karena kemungkinan Sohun membunuh Park Won-suk karena ingin melindungi teman-temannya yang kena bully. Kemudian Chani mewakili permintaan maafnya kepada Oh So-mi. Oke, next. Setelah itu, Mbak berambut putih datang ke rumah sakit untuk menemui ayah dari Sun Ha. Dia berkata kepada ayah Sun Ha bahwa akan mengeluarkan Jung Kyung dari sekolahan. Ternyata Mbak rambut putih itu menemui Sohun dan meminta tolong kepada Sohun untuk membuat Jung Kyung keluar secara paksa dari sekolah. Awalnya Sohun bingung dan dia pun menolak permintaan dari Mbak rambut putih. Ternyata Mbak rambut putih itu dulu pernah terbuli dan ditolong oleh Sohun. Di sini Sohun sangat menakutkan, guys. Bahkan semua orang yang membuli Mbak rambut putih akhirnya meminta maaf kepada Mbak rambut putih. Keesokan harinya, Sohun menerima telepon dari Panti Jompo. Kabarnya ibunya itu tambah parah dong, guys. Dan di situ dia berusaha menyemangati ibunya untuk tetap bertahan. Nah, kasihan banget si Sohun, karena itu Sohun butuh uang dong dan dia harus menerima tawaran dari Mbak rambut putih. Kemudian Sohun akan memulai aksinya dengan pakaian yang hampir sama dengan pembunuh Won-suk. Sohun menyekap Jung Kyung di kamarnya dan dia memaksa Jung Kyung untuk meminta maaf kepada Sun Ha. Di sini terlihat Sohun itu psikopat banget, guys. Nah, saat Sohun ingin pergi dari kamar tersebut, dia menemukan foto-foto tak senonoh di kamar Jung Kyung. Itu membuat dia emosi dan dia makin kejam menghajar Jung Kyung. Setelah melakukan aksinya, ia keluar melalui pagar dan di situ dia berpapasan dong sama Chani. Di sini muka mereka berdua sama-sama kaget, guys. Akankah Chani itu berpikir bahwa Sohun adalah pembunuh dari kakaknya? Seru banget drama psikopat kali ini. Kita nantikan episode 3. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye. Thank you semua.